Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, selamat datang kembali. Kita akan membahas lanjutan penjelasan singkat mengenai kitab Risalatul Jami'ah, masih berkaitan dengan rukun iman. Untuk menyingkat waktu, mari sama-sama kita langsung saja membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin. Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ba'atha sayyidana Muhammadan, itu mengutus pemimpin kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah yang bernama Muhammad bin Abdullah, abdahu sebagai hambanya Allah, wa rasulahu dan juga sebagai rasulnya Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah seorang hambanya Allah dan juga rasulnya Allah, bukan Tuhan. Kepada siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus atau menjadi rasul? Ila jami'il khalqi lihidayatihim, kepada seluruh makhluk sebagai petunjuk bagi mereka. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah petunjuk bagi mereka sebagai pembimbing menuju kepada kebaikan. Walitakmili ma'asyihim, dan untuk penyempurna kehidupan. Maksudnya untuk menyempurnakan kehidupan di dunia, petunjuknya atau gurunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'adihim, dan juga tempat kembalinya orang-orang atau manusia, yaitu akhirat. Jadi kalau kita di dunia ini hanya sementara, nanti kita akan balik pulang kembali ke tempat kita asal, yaitu negeri akhirat, yang mana negeri akhirat tersebut tidak bisa kita lalui atau kita memintakan selamat untuk di alam akhirat, kecuali kita benar-benar menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita kembali ke akhirat kelak dan tidak tersesat, yakni bisa masuk ke dalam surganya Allah. Wa ayyadahu bil mu'jizati, dan Nabi Muhammad SAW di dalam risalahnya, di dalam memperjuangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, Allah Subhanahu wa taala menolong dan juga menguatkan Nabi Muhammad dengan beberapa mukjizat. Mukjizat yaitu segala perkara yang di luar nalar yang muncul dari dalam diri seorang nabi untuk menantang dan mengalahkan orang-orang yang menentang nabi dan rasul tersebut. Az-zahirah, maksudnya adalah yang nyata. Jadi mukjizatnya ini mukjizat yang benar-benar nyata. Perlu diketahui, sahabat sekalian, ada perkara-perkara yang di luar nalar. Di antaranya adalah mukjizat. Yang kedua bernama irhas, yaitu muncul pada diri seorang nabi sebelum nabi tersebut mendapatkan wahyu atau mendapatkan syariat. Yang ketiga adalah namanya karomah, yaitu yang terkadang muncul pada diri seorang yang mengikuti sunnah dari kalangan orang-orang yang soleh dan ahli makrifat. Ada yang keempat bernama al-i'anah, yaitu yang terkadang muncul pada diri orang yang beriman pada saat dalam kondisi darurat atau lainnya, karena Allah berkehendak memuliakannya. Sedangkan yang kelima adalah istidraj. Istidraj ini adalah yang muncul pada diri orang kafir atau orang fasik yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang keenam ada al-ihanah, yaitu muncul pada diri orang kafir. Yang ketujuh adalah al-khananah,
yaitu yang muncul pada diri seorang dengan perantara syaitan atau bantuan syaitan. Yang terakhir kedelapan adalah dukun, dajjal, dan sihir. Inilah 8 perkara yang di luar nalar umumnya pada manusia. Wa annahu alaihi salatu wassalam, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadiqun, yang jujur, fi jami'i ma akhbara bihi, atas segala kabar yang disampaikannya, anillahi, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang jujur atas segala kabar yang diterima oleh beliau lalu disampaikan kembali kepada umatnya. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kabar atau berita yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Kemudian adalah minas sirat, kabar apa saja yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, di antaranya minas sirat, yaitu kabar tentang sirat. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Jembatan itu bentuknya lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada sebilah pedang. Setiap manusia yang dulu dan yang akhir semuanya akan melewatinya. Dikatakan bahwa panjang jembatan ini adalah 3000 tahun lamanya. 1000 tahun menanjak, 1000 tahun mendatar, dan 1000 tahun lagi menurun. Ini dikutip dalam kitab Al-Anwar Al-Lami'ah wa Tatimmat Al-Wasi'ah, karya Imam Basaudan, halaman 209. Kemudian tentang berita wal mizan, tentang mizan. Mizan adalah neraca yang memiliki 2 timbangan yang besar. Satu timbangannya seluas di antara langit dan bumi, namun berat dari amal perbuatan sekecil-kecilnya akan mempengaruhi pada timbangan tersebut. Kemudian berita tentang wal haudi, haud. Haud adalah telaga yang khusus dan besar, serta tepinya sangatlah luas. Bahkan seluas perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu, lebih dingin daripada es, dan lebih manis daripada madu, lebih harum daripada wangi kesturi. Gayung-gayungnya sejumlah bintang di langit. Barang siapa meminum seteguk darinya, maka tak akan pernah merasa haus setelah itu. Masya Allah. Wa ghairi dzalika min umuril akhirah, dan segala macam daripada perkara-perkara di alam akhirat. Kemudian wal barzakhi, dan juga kabar tentang alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam yang mana tempat di antara dunia dan akhirat, yaitu tempat berdiam setelah kematian di alam kubur hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan seluruh makhluknya. Kemudian wa min su'alil malaikain, pertanyaan dari 2 malaikat di kuburan itu. Jadi memang benar adanya setelah manusia dikubur, maka Allah akan mengutus 2 malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir, untuk bertanya mengenai soal-soal yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir dan dijawab oleh manusia tersebut. Apabila ia selamat bisa menjawab semua pertanyaannya, maka insya Allah dia akan selamat dan menjadi penduduk ahli surga. Apabila dia tidak selamat, tidak bisa menjawab pertanyaan dari 2 malaikat, maka Allah akan menyiksa orang tersebut dengan 2 malaikat tersebut. Wa azabil qabri, dan juga tentang azab kubur, yaitu siksa yang terdapat di alam barzakh. Macam-macam siksaannya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa na'imihi, dan juga serta ada kenikmatan di alam kubur. Jadi para sahabat sekalian, di alam kubur itu bukan hanya tempat siksaan, tapi tempat peristirahatan. Yang mana jika kita bisa menjawab semua pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, maka Allah akan memberikan nikmat kepada kita. Kita bisa beristirahat dengan tenang. Sebaliknya, apabila kita tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir, maka alam barzah adalah tempat siksaan baginya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikianlah sahabat sekalian pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir dan umumnya bagi kita semua.
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan hamba yang bertakwa kepada Allah, hamba yang beriman kepada Allah dan selalu bersyukur atas segala nikmat-Nya. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi insya Allah di video yang akan datang atau selanjutnya. Allah as'alu ila aqwami thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.